Teman-teman semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga lebih baik daripada hari yang kemarin ya, dan hari esok menuju yang lebih baik lagi. Semoga teman-teman tidak kekurangan makan, tidak kekurangan minum, selalu sehat, diberikan kelimpahan dalam segala rezekinya, dan diberikan selalu kesehatan. Senang rasanya saya bisa membuat tutorial video terbaru dari saya untuk sekali lagi berbagi dengan teman-teman. Nah, kita ketemu lagi teman-teman ya di Rayudi Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Nah kawan-kawan, pada video saya kali ini saya mau khususkan video ini untuk pemula yang sedang ingin belajar atau yang mungkin saat ini orang tua ya yang menemukan video ini untuk bisa diteruskan kepada anaknya, ponakannya atau tetangganya yang mungkin sedang ber-PKL atau senang mengutak-utik ya seputaran dunia otomotif. Dan dalam hal ini saya akan mengulas sedikit mengenai bagaimana cara kerja dinamo starter mobil dan apa komponen-komponennya yang ada di dalam dinamo starter ini. Jadi teman-teman pastikan untuk tetap simak video ini sampai selesai, jangan di skip, jangan dicepetin. Dan saya selalu berharap semoga setiap konten yang saya upload bisa memberikan manfaat ya, terutama buat pemula yang sedang ingin belajar. Nah teman-teman, tidak usah berlama-lama, langsung saya akan mengulas ini seputaran dinamo starter ini ya kepada teman-teman. Tapi sebelum lanjut, saya mohon dukungannya untuk teman-teman buat channel ini ya, di subscribe yang belum subscribe dan dihidupkan juga notifikasinya. Dan teman-teman boleh share, boleh bagikan video ini kepada siapapun yang memang teman-teman merasa bahwa video ini bisa memberi solusi kepada yang lainnya. Oke teman-teman, langsung saja saya memulainya. Nah teman-teman, jadi di sini saya pertama-tama akan membuat sedikit skema dulu ya. Saya akan membuat skema, kemudian saya akan menjelaskan untuk dasar-dasar pada cara kerja dinamo starter mobil. Nah teman-teman, jadi dinamo starter itu adalah bagian dari komponen mesin mobil. Kalau misalnya saya mau menggambarkan, saya akan coba menggambarkan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita anggap saja ini adalah mesin mobil ya. Oke, saya tidak pintar menggambar, tapi teman-teman silakan menggunakan imajinasi ya. Saya akan bikin kotak-kotak aja. Sini saya akan tulis ya, mesin mobil ya. Oke, di dalam mesin mobil ini ada banyak sekali komponen teman-teman ya. Komponennya itu macam-macam. Ada namanya kruk as ya, saya akan coba bikin di sini ya. Kruk as, ada namanya noken as, ada namanya piston, dan ada juga namanya metal jalan ataupun metal duduk. Ada juga klep, ada juga pelatuk atau pelatuk klep, dan masih banyak lainnya. Nah teman-teman, jadi semua komponen yang saya sebutin nama-nama ini saya tidak punya contoh ya teman-teman ya, tapi teman-teman mungkin sudah tahu gambarannya. Jadi semua yang saya catat di sini adalah nama-nama sedikit ya, sedikit atau maksudnya gini, masih ada yang lain yang tidak saya cantumkan di sini ya. Jadi ini sedikit dari bagian yang ada dalam mesin, nama-namanya ini. Nah semua yang saya catat di sini ya, beberapa item ini adalah bagian dari mesin yang bergerak. Kruk as itu bergerak ya atau berputar, noken as itu bergerak juga dan berputar, piston itu bergerak ya, naik dan turun, metal itu juga bergerak dan berputar ya, artinya bergerak itu berputar ya teman-teman ya. Klep juga demikian, sama, semua ini adalah bagian-bagian yang bergerak atau berputar. Nah
bagaimana bisa semua ini bisa bergerak di dalam mesin ini teman-teman ya. Kita harus menggunakan namanya dynamo starter. Nah, yang akan saya bahas malam ini ya. Nah, ini yang teman-teman sudah lihat dari tadi di awal ya. Nah, sebentar saya akan ulas ini ya teman-teman ya. Nah, jadi fungsi dari dynamo starter itu adalah untuk menggerakkan ya beberapa bagian yang ada di yang saya telah mencatat ini ya, nama-namanya. Kalau seumpamanya dynamo starter itu tidak ada, apakah bagian ini masih bisa bergerak? Tentu saja bisa, tetapi digerakkan dengan cara manual. Apakah itu memutar puli ya, ataukah mobil itu didorong dengan menggunakan gigi yang sudah dimasukkan persnelingnya, maka bagian ini pun akan bergerak. Nah, pertanyaannya, apakah bisa hidup mesinnya tanpa menggunakan dynamo starter? Jawaban ya, tetap bisa hidup, tetapi caranya juga sama, dengan menggunakan cara manual atau dengan cara mendorongnya, atau dengan cara yang lain. Intinya hanya dilakukan dengan cara manual. Nah, dynamo starter itu adalah bagian yang untuk menggerakkan semua bagian ini. Oke teman-teman ya, jadi untuk gambaran awal ini aja dulu. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara kerja dynamo starter. Nah teman-teman, di sini dynamo starter ini saya gunakan contoh ya. Ini untuk mobil Kijang Innova bensin. Jadi mobil itu sekalipun dia bensin atau dia diesel ya, tetap harus menggunakan dynamo starter. Nah, dynamo starter ini memerlukan listrik, yaitu arus listrik DC. Tergantung ya, kalau mobilnya itu hanya memakai satu aki, biasanya itu digunakan aki yang 12 volt. Tapi jika aki itu dijadikan dua, itu jadi 24 volt. Jadi akinya diparalel sehingga outputnya itu menjadi 24 volt. Tapi kita bahas yang umum aja ya, yang menggunakan satu aki dan tetap itu hanya 12 volt aja teman-teman ya. Nah, ini tidak bisa digerakkan tanpa tidak menggunakan setrum. Nah, kalau teman-teman mau lihat bagaimana nanti di channel saya ini ada, teman-teman mau lihat ya, silakan teman-teman boleh berkunjung, boleh teman-teman lihat ya dan pelajari di situ. Kalau mau pelajari lebih dalam lagi, saya pernah membahas ya tentang dynamo starter Kijang dan saya praktekkan sampai dynamo itu rusak dan sampai bisa dipakai lagi teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dasar-dasarnya saja buat teman-teman ya. Jadi sekali lagi, fungsi dynamo starter ini adalah untuk menggerakkan ya bagian-bagian komponen yang ada di dalam mesin. Dia akan pertama-tama menggerakkan kruk as dulu ya, karena sambungannya itu ada di sini. Nih ya, ini namanya gigi bendik teman-teman. Ya, di sini namanya gigi bendik. Nah, ini gigi bendik ini tugasnya adalah untuk memutar flywheel. Flywheel itu terhubung dengan kruk as, teman-teman ya. Jadi kalau boleh saya gambarkan kira-kira seperti ini. Kruk as itu mungkin ya sebagai gambaran ya teman-teman ya. Jadi kruk as itu kan kurang lebih, nah kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Maaf saya tidak pintar penggambar ya bro. Artinya kruk as ini dia bisa berputar teman-teman ya. Nah, kira-kira begini. Nah, jadi di bagian belakang sini itu, nah ini kan sudah terhubung dengan stang seher, stang seher, stang seher, stang seher. Ya kan, sudah berhubungan dengan piston di sini, piston di sini, piston di sini. Nah, belakangnya ini, bagian belakangnya kruk as itu terhubung dengan namanya flywheel atau roda gila atau gigi gendeng. Nah, gigi gendeng itu terhubung dengan gigi bendik ini. Nah, jadi saat ini diberikan listrik 12 volt atau ini diperintahkan oleh sistem elektrik mobil, maka gigi bendik ini dia harus maju. Waktu dia maju, kemudian dia berputar. Jadi ini ada dua fungsi. Fungsi pertama adalah memutar. Fungsi kedua adalah untuk maju ya. Jadi bergerak, tidak diam di sini aja. Nah, apa yang membuat dia ini bergerak maju? Ini namanya switch, teman-teman ya. Nah, ini namanya switch dynamo starter. Jadi kalau teman-teman mau supaya lebih mudah memahami, teman-teman ibaratkan ini lampu di rumah aja ya. Jadi lampu itu ininya, ini lampu, ini saklarnya, sama aja. Ketika saklarnya kita cetekin, maka lampu itu bohlam akan menyala. Nah, sistem
switch ini juga sama seperti itu. Jadi di belakang sini ada, lihat teman-teman ya, perhatikannya. Nah di sini ada satu kabel yang besar, ini ada mur 12 ya, atau baut 12 yang dijepit oleh mur 12. Nah satu lagi ada ini terminal kabel ya. Nah jadi ini itu dapat arus listrik langsung dari aki plus. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira begini, bentar ya. Nah jadi misalnya ini aki ya, ini aki plus, ini plus, ini min, ini aki min. Nah yang min ini kan nyambungnya ke ground ya kan, ke body ini. Itu biasanya ada kabel jepitan langsung ke ground, itu sudah dapat di sini ya, sudah kena body karena ini kan nempelnya di mesin, jadi satu ya. Nah ini yang plus ini strom langsung masuk langsung ke sini. Jadi ini listrik langsung. Nah kalau yang ini dapatnya dari kunci kontak. Jadi saat kunci kontak di posisi on starter, maka ini akan mendapat arus listrik. Baru ini akan bekerja switch ini. Jadi tugasnya dua. Pertama tugasnya adalah untuk mendorong gigi medik ini maju. Nah yang kedua dia akan memberi listrik, memberi strom ke sini, ke rotor di dalam lewat ini penghubungnya nih, lihat kabel ini ya. Nah bisa lihat ya teman-teman ya. Nah jadi ketika ini kita starter dari kunci kontak, maka switch ini akan bunyi cetek, maju gigi bendiknya, sekaligus memberi listrik kepada motor yang dalam sini. Dalam sini tuh ada rotor, ada gulungan, ada karbon brush di belakang, sehingga ini akan bergerak maju dan memutar flywheel, sehingga flywheel itu akan memutar ke atas dan mesin pun akan berputar. Nah jadi itu aja tugasnya. Ketika mesin sudah nyala, maka dia stop, dia tidak bekerja lagi. Nah maka itu kalau seumpamanya teman-teman yang punya mobil harus paham betul ya. Kalau akinya nggak kuat atau kepala akinya kotor, maka dia tidak bisa starter. Kenapa? Karena ini butuh starter, butuh listrik yang besar untuk disuplai ke sini. Kalau tergantung mobil ya, kalau mobilnya cuma 1000 cc mungkin pakai akinya 40 ampere. Kalau mobilnya cc-nya 2000, ampernya bisa 80, bahkan bisa 70 atau bisa lebih. Jadi disesuaikan. Nah teman-teman, jadi sekalipun teman-teman sudah maksudnya gini, kalau teman-teman menghidupkan mesin, nah ini yang bekerja. Setelah mesin itu hidup, dia tidak bekerja lagi. Nah jadi teman-teman seumpamanya besok-besok mengalami kerusakan dinamo starter, nggak apa-apa, mobilnya bisa didorong, masih bisa tetap hidup sampai ke bengkel untuk dicek apa kerusakan dinamo starter ini. Nah teman-teman, mungkin yang bisa saya bahas di kesempatan kali ini begini aja dulu, sebagai nambah sedikit pengetahuan ya buat teman-teman. Intinya terus saya ingin berbagi dengan teman-teman. Di lain waktu kesempatan saya akan bikin lagi video terbaru, dan teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini. Dan saya pesan untuk pemula yang sedang belajar atau yang ingin tahu ya, menggunakan talenta, yang paham atau tertarik dengan dunia otomotif, jangan berhenti untuk belajar, teruslah berkarya, jangan menyerah, kejar cita-citamu, jangan takut dengan kesulitan, terus belajar dan memahami. Intinya kita jangan menghafal ya teman-teman ya, jangan menghafal, tapi kita harus memahami. Karena kalau kita sudah paham, maka kita mudah untuk mengerjakannya. Nah jadi teman-teman, di kesempatan kali ini saya yakin teman-teman sedikit sudah punya gambaran ya mengenai seputar, sedikit yang saya bagikan mengenai seputar dinamo starter mobil. Nah subscribe aja channel ini teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan nanti notifikasi video terbaru dari saya. Nah informasi aja buat teman-teman bahwa channel ini bukan hanya bahas otomotif, tapi bahas juga seputar elektronik rumah tangga. Oke teman-teman ya, jadi mungkin saya rasa begitu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan ini, tetapi di sini bukan pinter-pinteran ya, tapi saya berbagi ilmu yang ada pada saya untuk menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, begitu aja ya. Salam jempol, salam sukses selalu, kalian luar biasa. Terus belajar dan jangan menyerah. Salam sukses selalu dari Rayu di channel. Sampai kita jumpa lagi. Thank you.